Selamat pagi semuanya. Lu kelihatan sumringah banget hari ini, Ro. Iya, biasanya wajah si Empot tegang terus, kayak habis marah-marah sama Bang Bowo. Sekarang kok malah senyum-senyum? Alhamdulillah, sekarang Bang Bowo udah kerja lagi. Jadi saya tuh rasanya plong, lega banget. Beban di dada agak ringan. Oh iya, serius, Ro? Wah, kabar bagus dong. Kerja di mana sekarang? Di mana ya? Gue juga gak sempet nanya. Tapi meskipun belum gajian, seenggaknya udah bikin hati gue tenang. Nah, itu baru namanya suami sejati. Biar kerja apapun, yang penting halal. Saya turut seneng dengernya, Po. Betul, ibaratnya nih, meski cuma kerja kasar, tapi kalau dia sungguh-sungguh, itu lebih mulia daripada rebahan seharian. Saya juga sekarang jadi lebih semangat. Rasanya kayak punya harapan baru lagi. Dulu tuh saya sampai bingung, tiap hari harus mikir makan dari mana. Untung sekarang Bang Bowo udah sadar ya, jangan sampai ngulangin yang kemarin-kemarin lagi. Rumah tangga itu harus saling menguatkan, saling mengerti. Rodia udah capek nih ngurus rumah, Bang Bowo juga udah punya pekerjaan sekarang, jadinya kan saling melengkapi. Doain aja ya, semoga Bang Bowo tetap istiqomah kerjanya dan gak males-malesan lagi. Pasti, Po. Saya sama Po Yati ikut bahagia kalau lihat si Empo bahagia. Pokoknya gue doain nih, semoga rumah tangga lu tambah harmonis dah. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang Bowo, kok kelihatan capek banget? Capek? Habis ngapain emang Bang? Udah ada kerjaan? Iya, saya baru pulang kerja. Maklum, baru mulai lagi. Capeknya terasa banget. Alhamdulillah, akhirnya Bang Bowo udah kerja lagi. Saya seneng dengarnya. Iya, Udin aja tadi sempet kaget. Biasanya Bang Bowo nongkrong di sini siang-siang. Sekarang pulang malam, tandanya beneran kerja keras. Iya Bang Udin, namanya juga nyari nafkah. Ya harus siap capek. Yang penting sekarang berusaha memenuhi segala kebutuhan keluarga. Biar dia gak kepikiran terus. Terlebih sama ngomel-ngomelnya ya Bang. Hahaha. Iya Bang Udin, itu salah satunya juga. Bagus Bang, begitu sikap laki-laki sejati. Jangan biarin istri sendirian mikirin dapur. Iya Pak RT, saya juga gak mau bikin keluarga saya kesusahan. Semangat terus Bang Bowo. Iya Bang. Semoga saja mereka gak ada yang curiga dengan saya kalau ternyata saya hanya kerja bohongan. Saya doakan lancar terus Bang, biar rumah tangga kalian rukun. Semoga rezekinya juga terus mengalir. Amin, saya pulang dulu ya, badan udah pegel banget. Iya, salam buat Porodiah ya. Istirahat yang cukup Bang Bowo, biar besok tambah semangat. Hahaha. Alhamdulillah Bang, akhirnya bisa juga lihat Abang pulang kerja. Rasanya saya seneng banget. Udah lama saya nunggu momen kayak gini. Setelah sekian lama Abang di rumah aja. Iya Rodia, maaf kalau kemarin-kemarin saya bikin kamu kesel. Gak apa-apa Bang, yang penting sekarang Abang udah mulai kerja lagi. Saya benar-benar bahagia banget. Gimana rasanya udah kerja lagi? Capek ya Bang? Lumayan capek, tapi ya namanya juga kerja. Yang penting bisa bikin kamu seneng. Ya Allah, saya makin merasa bersalah. Rodia begitu perhatian, sementara saya malah membohonginya. Oh iya Bang, Abang kerja di mana sekarang? Kemarin Abang belum sempat cerita semuanya. Saya kerja di kantor properti. Wah, bagus banget Bang. Mau apapun kerjaan Abang, yang penting Abang udah berusaha dan gajinya halal. Saya bangga sama Abang. Kalau Rodia tahu kebenarannya,
pasti Rodia bakal hancur hatinya. Dan saya juga gak siap kalau Rodia marah-marah. Bisa-bisa seremnya ngalahin macan lapar. Kalau gajiannya kapan bang? Biar saya bisa atur belanjaan nyampe abang gajian. Biasanya sih sebulan sekali. Jadi ya paling tunggu sampai akhir bulan. Alhamdulillah, saya benar-benar lega sekarang. Saya yakin perlahan hidup kita bakal lebih baik. Iya Rodia. Saprol, ini sayurannya saya ambil banyak ya, sekalian catat dulu. Wah, banyak bener, Po. Biasanya irit-irit, sekarang kok borong. Soalnya sekarang kan Bang Bowo udah kerja lagi, jadi belanjanya juga harus lebih banyak, biar masakannya enak dan Bang Bowo kerjanya semangat. Iya, sekarang si Empo lebih kelihatan bahagia, tapi kok masih minta dicatat, Po. Dicatat dulu aja, nanti kalau gajian langsung saya bayar lunas. Kan kalau sekarang saya belum punya duitnya. Belanja sekarang meskipun utang, tapi lebih pede ya, Po. Karena Bang Bowo udah punya tanggal gajian. Iya atuh Bang Saprol, masa hidup mau susah terus? Iya nggak, Po? Iyalah Bu Kokom, tapi Bang Bowo beneran kerja, Po. Bu Kokom nanyanya kayak gitu, Bang Bowo beneran kerja kok. Saya kan cuma basa-basi, Po Rodia. Hayo lu Bu Kokom. Kalau Bang Bowo udah punya duit, nggak nunggu gajian aja langsung saya bayar, Saprol. Saprol percaya, Po. Tapi kalau sampai akhir bulan gak bayar, nanti utangnya Saprol tagih ke Bu Kokom aja. Kan tadi Bu Kokom yang paling semangat bercandain Porodia. Jangan gitu Bang Saprol, saya cuma bercanda. Tapi serius Po, saya seneng banget kalau benar Bang Bowo kerja lagi. Makanya jangan ngerendahin saya gitu dong. Pokoknya tunggu aja, kalau udah gajian, semua hutang-hutang pasti langsung saya lunasin deh. Jangan lupa ya, Po. Akhir bulan Saprol bakal tungguin Porodia. Jangan sampai gak bayar ya, Po. Sekalian aja Bang Saprol, tungguin di depan rumah Porodia. Biar pas Bang Bowo gajian, langsung deh dibayar. Dasar kalian berdua, seneng banget ngeledekin saya. Bang Bowo, kok udah pulang? Katanya kerja. Biasanya jam segini orang-orang belum pada pulang. Bang Bowo sakit. Itu bang, saya sebenarnya bingung mau kemana. Maksud Bang Bowo gimana? Bukannya Bang Bowo udah kerja lagi? Iya bang, sebenarnya saya nggak kerja, itu cuma bohongan. Bohong? Maksudnya gimana? Saya capek bang, tiap hari Rodia marah-marah, ngomelin saya terus. Saya malu, saya nggak bisa kasih dia nafkah. Makanya sementara saya bilang kalau saya udah kerja, biar dia seneng, biar nggak kecewa sama saya. Jadi, abang cuma bohongin saya? Rodia, saya bisa jelasin. Apa yang mau dijelasin? Udah jelas banget itu omongan keluar dari mulut abang. Saya cuma pengen kamu bahagia. Saya nggak tega lihat kamu terus-terusan sedih. Bahagia dari kebohongan abang? Saya udah bangga cerita ke orang-orang kalau abang udah kerja lagi. Ternyata semua cuma dusta. Bang Bowo parah banget ya. Shh, jangan ikut campur Bu, urusan dapur nih. Saya kecewa bang, saya terima abang dulu saat susah. Tapi saya nggak pernah nyangka abang malah pilih jalan bohong daripada berusaha beneran. Saya kalau jadi Porodia juga bakalan marah banget. Bukannya dipisahin, malah cuma komentar aja ini Bu Kokom. Maafin saya Rodia. Sudah bang, Po, sabar. Porodia mau kemana? Ini saya udah bawa buahannya Po. Kan kita mau ngerujak ke rumah Po Yati. Po, Porodia. Enak bener ya Bu, ngerujak siang-siang begini. Tapi saya jadi kepikiran Rodia. Tega bener ya itu si Bowo udah ngebohongin si Rodia.
Iya, Pok, saya aja sampai kaget. Kerja apa juga istri tuh udah seneng. Segitu juga Rodia udah girang banget, Bu. Tahu lakinya udah kerja, langsung dimasakin enak. Sampai bela-belaan kasbon dulu sama si Saprol. Iya, Pok, kelihatan banget akhir-akhir ini tuh lagi bahagia banget Pok Rodia. Segitu si Rodia udah nerimain banget si Bowo. Dia malah ngecewain gitu aja. Lagian Pok Rodia juga, Bang Bowo diomelin aja tiap hari. Kalau saya nih jadi Rodia, saya juga kesel, Bu, ngeliat suami cuman males-malesan, tapi ama makan doyan. Betul Pok Yati, saya juga pasti gitu. Kumat dah labilnya, karena kagak ada teman lagi aja nih, saya mau ngobrol sama Bu Kokom. Untung saya hari ini sabar, kalau kagak udah pengen saya cubit nih Bu Kokom. Maaf Pok. Aduh ay, enaknya ngadem di bawah pohon. Iya nih bang, sekalian ngerujak. Mana rujaknya Bu Kokom? Duh, Bang Udin telat sih, rujaknya udah habis, tinggal ulekannya aja. Ya, belum rezeki Udin. Nanti kapan-kapan kalau kita mau ngerujak lagi, saya kasih tahu Bang Udin dah. Sekalian kasih tahu Nurnya Pok, biar rujaknya nggak asem. Namanya rujak, kan buahannya rata-rata asem bang. Kalau ada nur kan rasa rujaknya jadi manis. Hai. Dah, begombal aja dia. Mau gimana juga yang namanya bangkai pasti bakalan kecium juga baunya. Saya nggak maksud Rodia. Udah jelas bohong, masih ngeles, masih bilang gak maksud. Kenapa abang tega membohongi saya? Saya ini istri abang, saya percaya, saya bangga, saya cerita ke semua orang. Ternyata saya cuma ditipu. Iya, ditipu sama suami sendiri. Maaf Rodia, saya bukan mau nipu kamu. Saya cuma nggak mau tiap hari kamu marah. Kamu kecewa sama saya yang pengangguran. Saya nggak kuat lihat kamu terus-terusan murung. Makanya saya berbohong. Saya bilang dapat kerjaan biar kamu seneng. Seneng gimana? Itu bukan bikin saya bahagia bang. Malah sekarang saya hancur rasanya. Saya malu jadi laki-laki yang gak bisa nafkahin istri. Itu tahu kewajiban suami harus nafkahin istri. Kenapa abang seneng banget bikin saya sedih, bikin saya sakit hati? Rumah tangga ini ada aja masalahnya. Yang awalnya nikah diem-diem, semua harta habis. Sekarang soal kerjaan aja saya dibohongin. Apa saya nggak berhak bahagia bang? Saya salah. Saya janji mulai besok saya bener-bener cari kerja sungguhan. Saya gak akan bohong lagi. Saya cuma pengen lihat kamu bahagia. Tapi cara saya yang salah. Saya kecewa bang, tapi saya juga masih pengen rumah tangga kita itu utuh. Tolong buktiin bang. Demi kamu, demi rumah tangga kita, saya janji saya bakal berubah. Kagak ada yang bisa disuruh lagi apa ini ya? Punya anak cuman satu, udah gitu perempuan lagi. Boro-boro buat bantuin benerin kontrakan. Yang ada kayak cuman mau duitnya doang. Permisi Bu. Iya. Itu siapa sih ya? Kayak baru ngeliat. Roman-romannya sih udah tua, tapi masih cakep, masih gagah. Penampilannya juga keren ya. Mau kemana kali ya itu orang? Mau ke rumah Bang Tarjo ge, tapi panas masih menyala banget ini kayak abangku tadi yang lewat. Sampai. Makasih ya Bang Udin. Sama-sama Nur. Pok Yati, Nur udah Udin anterin nih sampai rumah dengan selamat. Tidak ada lecet setitik pun. Makasih ya Bang Udin, jadi laki emang kudu begitu. Harus bisa menjaga tanggung jawabnya, bukan malah mempermainkan atau menyakiti. Siap Pok Yati. Bang Udin, sekalian apa ya? Saya minta tolong ini.
Entar kalau lewat rumah Bang Tarjo, minta tolong bilangin, benerin genteng kontrakan Poyati gitu. Mak, kok nyuruh Bang Udin sih? Kan emak minta tolong Nur, kan sekalian lewat juga. Iya gak apa-apa Nur, yang penting bukan Udin yang disuruh benerin gentengnya. Hai. Apa Bang Udin bisa benerin? Kalau bisa, saya kagak nyuruh Bang Tarjo nih. Waduh, maaf po, Udin gak bisa. Naik tangga dikit aja, kaki Udin udah gemeteran po. Dah, ya udah tuh. Tapi ntar jangan lupa ya, mampir rumah Bang Tarjo, minta tolong ini. Iya po, tenang aja, nanti Udin sampein. Porodia, kok mukanya pucat gitu? Lagi capek ya? Apalagi sakit? Iya bu, lagi gak enak badan. Porodia, nih ada sayur segar, mau pilih yang mana? Saprol, sebenarnya saya datang sini bukan mau beli sayur. Saya mau minta maaf. Minta maaf? Minta maaf kenapa, Po? Soal utang, saya belum tahu kapan bisa bayarnya. Duitnya belum ada. Oh, itu. Ya, nggak apa-apa, Po. Tapi jangan kelamaan ya. Soalnya itu modal dagangan Saprol. Kalau macet, ya agak susah juga muternya. Porodia yang sabar ya. Ada apa sih, Bu Kokom? Bang Bowo, suami Porodia. Dia belum kerja beneran. Bang Bowo malah bohongin Porodia. Ya ampun, yang sabar ya, Po. Si Empo kuat kok. Lagian hidup gak berhenti di sini. Si Empo harus tetap semangat. Rodia, saya lapar. Ada makanan gak? Laper, mau makan. Kalau mau makan ya kerja bang. Jangan cuma bisa ngeluh doang. Saya udah coba kemana-mana. Udah keliling cari kerja. Tapi belum ada. Bohong lagi. Bisa gak sih bang? Serius dikit buat keluarga ini. Gak bisa diandelin banget jadi suami. Terus saya harus gimana Rodia? Apapun yang saya lakuin salah terus. Laki-laki itu yang dipercaya omongannya. Kalau omongannya aja udah dusta, buat apa saya percaya lagi? Buktiin bang, buktiin. Saya capek Rodia. Tiap hari bertengkar terus. Abang pikir saya juga gak capek? Masa iya kalau suaminya baik-baik aja saya mau ngomelin terus? Buang-buang energi aja. Sekarang tagihan listrik udah dibayar belum? Saya kan gak ada duitnya Rodia. Ya Allah bang, usaha dikit napa? Cari duit kemana kek? Kemana Rodia? Ke rawa ayam kek, rawa itik, rawa lele. Di rawa-rawa beneran juga gak apa-apa dah. Kalau rawa beneran, saya nyebur dong Rodia. Iya biarin, biar abang dimakan sama ikan. Bang Bowo, kok kusut begitu? Saya nyesel banget. Saya udah bohongin Rodia. Bohong. Bohong gimana maksud Bang Bowo? Saya bilang ke Rodia kalau saya udah kerja. Padahal sebenarnya enggak. Saya cuma pura-pura biar dia berhenti marah sama saya. Tiap hari ngomelin terus. Istri ngomel pasti ada sebabnya Bang Bowo. Dengar ya, jadi suami itu berat, tapi harus jujur. Istri boleh marah, boleh kecewa, tapi bohong itu lebih nyakitin daripada miskin. Saya tahu Pak RT. Saya nyesel banget. Rodia udah kecewa, sakit hati. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Harus kerja dong Bang Bowo, biar Pok Rodia gak marah lagi. Sekarang begini aja, jangan terus-terusan nyesel. Nyesel itu gak akan ngerubah apa-apa. Besok Bang Bowo bangun pagi, cari kerja beneran. Apapun itu, asal halal, jangan gengsi. Saya bakal buktiin ke Rodia kalau saya bisa berubah. Saya nggak mau kehilangan dia. Nah gitu dong, hidup itu keras, tapi bukan berarti Bang Bowo kalah sebelum berusaha. Pekerjaan banyak, dan pastiin cari yang halal.
Lebih baik pulang bawa keringat daripada pulang bawa kebohongan. Saya bakal buktiin kalau saya bisa jadi suami yang baik. Alhamdulillah, Rodiah, akhirnya saya beneran kerja. Oh gitu, bagus kalau bener. Kok datar banget? Saya serius, saya udah terima kerja di gudang ekspedisi. Mulai besok kerjanya. Abang pikir saya gampang percaya lagi. Abang dulu bohongin saya, bilang kerja padahal masih nganggur. Saya ngerti, saya salah. Tapi kali ini beneran. Kalau kamu gak percaya, ayo ikut saya besok. Saya antar ke kantor, kenalin langsung sama HRD-nya. Abang yakin? Jangan main-main lagi bang, saya udah capek dibohongin terus. Saya janji demi kamu, demi rumah tangga kita, saya gak mau bikin kamu nangis lagi. Ya udah, kalau gitu saya percaya. Saya cuma takut dibohongin lagi. Yang penting sekarang saya udah buktiin. Mulai sekarang insya Allah saya bakal bahagiain kamu. Saya percaya sama abang. Makasih ya, akhirnya abang mau ngebuktiin juga. Makasih ya Rodiah, udah kasih saya kesempatan lagi. Rok, katanya si Bowo udah kerja lagi ya sekarang? Iya Yat, kerja di gudang ekspedisi. Tapi gimana kalau Bang Bowo bohong lagi? Si Empokan dulu juga pernah dikecewain. Aduh, saya jadi ikut was-was loh. Awalnya saya juga takut Bu, makanya kadang saya juga masih kepikiran, belum yang benar-benar percaya gitu. Berpikirannya jangan negatif napa Bu Kokom. Doain yang baik-baik. Coba bayangin kalau ternyata kerjanya nggak bener atau cuma alasan doang. Aduh, kasihan si Empo ditipu lagi. Bu Kokom, jangan bikin hati orang tambah ciut dah. Hidup rumah tangga itu nggak bisa jalan kalau nggak ada rasa percaya. Saya pengen percaya, tapi kadang rasa takut itu masih ada. Dengerin gua nih ya, Ro. Bang Bowo mungkin pernah salah, tapi siapa sih manusia yang kagak pernah keliru? Lu harus kasih dia kesempatan buat buktiin kalau dia itu bisa berubah. Iya bener kata Poyati, Porodia harus percaya sama Bang Bowo. Bodoh amat Bu Kokom, bodoh amat. Kalau gitu kita ngerujak aja yuk, saya yang modalin semuanya deh. Nah, mantep tuh, Poyati juga mau nyumbang ah. Beli buah bengkoang sama mangga aja, Po. Kagak Bu Kokom, saya cuma mau nyumbang coet aja. Ya, itu sih sama aja, saya yang modal semuanya. Kalau sedekah biar ikhlas Bu, jangan pelit-pelit. Iya Poyati, saya ikhlas nih. Makasih ya, kalian udah baik banget sama saya. Semangat Porodia.